Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selendang Herawati, absen 32, kelas 12 MIPA 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita diberikan kesehatan dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Kali ini saya akan melakukan ujian praktek kimia dengan membuat reaksi sel elektrolisis. Adapun tujuan untuk mengetahui reaksi sel elektrolisis dari larutan garam dan juga larutan soda kue. Alat dan bahan. Siapkan 2 buah pensil, baterai 9 volt. Jika tidak ada baterai 9 volt, bisa menggunakan baterai yang 1,5 volt. Selanjutnya adalah kardus tipis. Saya sudah membolongi kardus tipis untuk tempat pensil. Selanjutnya, ada kabel untuk menyambungkan ujung pensil terhadap baterainya. Selanjutnya ada larutan soda kue. Jika tidak ada, dapat menggunakan larutan cuka. Selanjutnya adalah larutan garam. Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat sel elektrolisis. Prosedur kerja. Langkah pertama, tajamkan ujung pada pensil. Saatnya kita merawat. Seperti ini. Yang kedua, potong kardus sesuai dengan ukuran gelas. Saya sudah mengukur gelas jadi sesuai dan lubangi untuk tempat pensil. Seperti ini. Selanjutnya, masukkan kedua pensil pada lubang yang telah kita buat. Ini. Yang keempat, larutkan 1 sendok teh garam, kemudian mencampurnya dengan air hangat, lalu aduk sampai rata. Kemudian, diamkan selama beberapa saat. Langkah kelima adalah salah satu ujung kabel digabungkan pada posisi positif baterai dan hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, langkah keenam, kita masukkan pada larutan garam. Reaksi sebagai berikut. Diketahui pada reaksi katoda memiliki gelembung, sedangkan anoda lebih banyak mengeluarkan gelembung. 1 sendok teh soda kue ke dalam larutan yang dicampurkan pada air hangat. Setelah itu aduk hingga rata dan diamkan beberapa saat. Sebelum melakukan uji coba 2, lap pensil yang tadi digunakan. Saatnya kita mereaksikan dengan cara memasukkan kedua pensil tadi ke dalam larutan soda kue. Dapat diketahui bahwa anoda terdapat sedikit gelembung, sedangkan katoda mendapat gelembung yang sangat banyak. Data pengamatan. Pertanyaan:
Pertanyaan nomor 1. Mengapa ujung pensil terlebih dahulu diruncingkan? Jawabannya adalah karena untuk mempermudah dalam mengelektrolisis karena ujung pensil terdapat karbon. Nomor 2. Manakah pensil yang berfungsi sebagai katoda dan yang sebagai anoda? Jawabannya ialah katoda terdapat pada sisi negatif baterai, sedangkan anoda terdapat pada sisi positif baterai. Nomor 3. Perubahan apa yang terjadi di anoda dan di katoda pada reaksi elektrolisis pada larutan garam dan juga elektrolisis larutan soda kue? Jawabannya adalah garam anoda memiliki sangat banyak gelembung, sedangkan di katoda memiliki gelembung. Sedangkan pada larutan soda, anodanya memiliki sedikit gelembung, sedangkan di katoda memiliki banyak gelembung. Pertanyaan nomor 4. Tuliskan reaksi elektrolisis pada yang terjadi di anoda dan di katoda dari reaksi elektrolisis larutan garam NaCl dan larutan soda kue atau asam cuka. Jawabannya adalah pada larutan garam ya. Pada reaksi elektrolisis, arus listrik pada baterai melewati dua pensil atau elektroda. Air terbagi menjadi hidrogen dan gas klor yang mengumpulkan gelembung sebagai sangat kecil di sekitar masing-masing ujung pensil. Hidrogen mengumpulkan di sekitar katoda dan gas klorin mengumpulkan pada anoda. Kesimpulan. Yang pertama, bahwa pada ujung pensil terdapat karbon sehingga dapat mempermudah mengelektrolisis. Yang kedua, pada katoda terdapat di sisi negatif baterai, sedangkan di anoda terdapat di sisi positif baterai. Dan yang terakhir adalah sel elektrolisis pada larutan garam menghasilkan anoda yang sangat banyak gelembung, sedangkan di katoda memiliki gelembung. Dan juga larutan soda kue, anodanya memiliki sedikit gelembung, sedangkan di katoda memiliki banyak gelembung. Sekian dari pembuatan ujian praktek kimia saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih.